Sahabat mau berbicara kembali lagi bersama saya Alusius Suwarti Mekaria di sore hari ini. Saya mengucapkan selamat datang ya untuk teman-teman yang sudah langsung pantau ya. Sebagaimana kita ketahui beberapa hari terakhir begitu ramai didiskusikan di publik maya begitu mengenai sebuah hal ya yang akhir-akhir ini menuai kontroversi ya. Begitu banyak perdebatan dan asumsi ya dari warganet terkait suatu hal ya yang disampaikan atau dilahirkan dalam seminar kemarin ya dari Dr. Pater Otto Gustin Degong Magung ya. Dia adalah selaku Ketua Sekolah Tinggi Filsafat ya Lidelaro. Menyampaikan bahwa ada harapan ya pastor-pastor Katolik diberikan kewenangan untuk memberkati pernikahan LGBT ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender begitu. Dan tentu ini sangat menarik untuk dibahas begitu, untuk didiskusikan begitu. Dan di mau berbicara pada sore hari ini kita telah hadir ya teman bicara kita ya narasumber kita Pak Sylvester Joni. Beliau adalah pengamat sosial ya yang hidup atau tinggal di ibu kota Kabupaten Super Premium Kabupaten Manggarai Barat begitu. Selamat sore Kakak Joni. Selamat sore Om Luis. Luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di sore ini Kakak Sil ya. Terima kasih juga. Iya. Jadi beberapa hari terakhir Kakak Sil ya mungkin Kakak Sil sendiri juga terlibat ya diskusi di ruang publik ya di dunia maya terkait permintaan dan harapan dari Romo Otto ini untuk bahwa semua teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berstatus ya sebagai LGBT ya itu jika mereka memiliki pasangan bolehlah mereka nikah begitu. Ya bagaimana tanggapan Kakak Sil melihat fenomena ini yang lagi viral ini? Terima kasih Om Luis. Ya. Pertama kita mesti tahu bahwa Pater Otto menyampaikan hal itu dalam kapasitasnya sebagai seorang akademisi. Dia adalah dosen filsafat sosial politik dan juga hak-hak asasi manusia di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lidelaro. Tentu pandangan-pandangan beliau tidak mewakili ajaran resmi Gereja Katolik, tetapi berdasarkan kajian dari sisi keilmuan tentang kemungkinan perubahan sikap Gereja Katolik terhadap mereka yang disebut sebagai kaum LGBT itu. Karena itu saya kira ketika kita merespons pernyataan dari Pater Otto ini, maka kita mesti menyikapinya dalam keterbukaan akademik, dalam diskusi ilmiah, bukan soal iman. Tapi ini menyangkut bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan terhadap status kaum LGBT itu. Karena begini Om Luis, LGBT ini adalah kelompok yang rentan mendapat perlakuan yang tidak adil, mendapat perlakuan diskriminasi di tengah masyarakat. Tidak semua orang menerima atau menghargai kaum LGBT ini. Karena itu sebagai dosen hak asasi manusia, tentu saja Pater Otto melihat bahwa ini ada perlakuan tidak adil atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia jika kaum LGBT ini tidak dihargai baik dari sisi sosial, budaya maupun agama. Kemudian yang kedua, perlu dicatat Om Lois bahwa ketika seseorang sudah masuk dalam kategori LGBT tidak berarti bahwa status ontologis kemanusiaannya tercabut. Dia tetap manusia utuh dengan segala martabat, hak, dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa mereka bukan manusia normal lagi. Tidak.
Mereka bukan abnormal, begitu? Bukan manusia abnormal. Mereka tetap manusia utuh. Hanya ada perbedaan soal orientasi seksual. Begitu kira-kira. Baik, tapi Om Luis, ini menarik ya. Kalau kita amati bahwa di masyarakat sosial kita, bagaimana persepsi melihat teman-teman saudara-saudari kita yang berstatus sebagai LGBT itu menganggap bahwa mereka mengalami kelainan, begitu ya. Kendati pun secara ilmiah begitu, kesehatan bahkan menyatakan bahwa itu bukan kelainan, tetapi itu sama sekali sesuatu yang sangat normal yang ada pada dia misalnya begitu. Nah, bagaimana Kak Kasil melihat respons ya masyarakat di tengah kontroversi terkait harapan dari Pater Otto ini untuk menikahi mereka secara sah melalui gereja? Ya, saya kira umumnya kita terjebak dalam pandangan umum. Pandangan common sense yang diterima begitu saja. Ketika orang rame-rame menilai bahwa LGBT itu abnormal, kita dengan serta-merta menyetujui pandangan itu. Padahal kalau kita ikuti ulasan atau penjelasan dari Pater Otto itu, ya sudah lama, sejak tahun 1990 WHO telah mencabut penilaian bahwa LGBT itu sebagai penyakit mental atau abnormal dari sisi psikologis. Itu berarti bahwa LGBT itu sesuatu yang kodrati, sesuatu yang alamiah, sama seperti kita yang berorientasi heteroseks. Nah sekarang Kakak Sil, LGBT, teman-teman yang cenderung ya atau memiliki kodrati tadi itu suka sesama lawan jenis begitu, itu mendapatkan semacam penolakan ya dari publik begitu ketika mereka misalnya bersama dan lain sebagainya begitu. Apalagi kalau sekarang apa yang diharapkan oleh Pater Otto ini ya kalau boleh ya gereja nikahkan saja mereka, tetapi faktanya di publik pada umumnya ya menyatakan bahwa itu tidak boleh dan lain sebagainya begitu. Nah, bagaimana Kak Kasil melihat fenomena kembali lagi yang hal seperti itu? Bisa dimengerti bahwa kebanyakan yang mengklaim diri sebagai kaum beragama dengan serta-merta, dengan begitu cepat menolak perspektif alternatif terhadap LGBT ini. Tapi saya kira seperti yang dijelaskan oleh Pater Otto dalam seminarnya di Maumere itu, kemudian diberitakan di media online, bahwa LGBT itu bukan sesuatu yang harus dikutuk, tapi coba lihat dari sisi hak asasi manusia. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika seseorang dinyatakan masuk dalam kelompok atau kategori LGBT, tidak berarti bahwa status kemanusiaannya tercabut. Karena itu kita mesti melihat fenomena atau realitas LGBT di tengah masyarakat itu dalam kerangka hak-hak dasar sebagai seorang manusia. Agama memang bertugas untuk mempertahankan dan menjalankan doktrin-doktrinnya, nilai-nilai yang sudah diwariskan. Tapi dalam sejarah seperti yang dijelaskan oleh Pater Otto, ya agama dalam hal ini gereja Katolik juga pernah keliru menilai seorang Galilei atau mereka bisa saja diberi sakramen pernikahan. Begitu, Om Luis. Untuk konteks Flores kita ya, saya melihat bahkan mungkin di antara kita juga ya, artinya di komunitas sekitar lingkungan kita tempat tinggal, banyak juga teman-teman LGBT nih Kak Kasil ya. Ya misalnya kalau saya kemarin tinggal sebelumnya di Wekesambi, itu saya bahkan bertetanggaan dengan saudara kita yang berstatus sebagai LGBT begitu ya. Lalu tentu
ini adalah kabar gembira bagi mereka, ya, di mana saat ini ada harapan dari salah satu tokoh akademisi, di mana merangkap juga sebagai bagian dari gereja begitu, mengharapkan agar mereka ini nanti pasangan LGBT ini ya menikah begitu ya. Jadi kalau seandainya dari sudut pandang ini Kak Kasil, sudut pandang keagamaan mereka, apa yang melatari misalnya gereja sampai hari ini? Kalau Kak Kasil amati, apa yang melatari gereja sampai hari ini misalnya belum mengesahkan ini pasangan LGBT, sementara di satu sisi banyak negara misalnya di luar sana itu bahkan sudah terbuka memberkati pasangan LGBT begitu. Ya, pertanyaan yang menarik, ya. Om Lois. Ya. Saya kira kalau kita ikuti penjelasan dalam katekismus gereja Katolik atau dalam berbagai dokumen-dokumen gereja yang berkaitan dengan pernikahan, pendasaran utama mengapa sampai gereja belum mengizinkan kaum LGBT mendapat sakramen pernikahan, karena itu bertentangan dengan hukum kodrat atau ius divinum, ius naturale. Artinya, ketika kita melihat bahwa secara kodratiah manusia tertarik pada lawan jenis, bukan sesama jenis, maka ketika ada orang atau kelompok yang tertarik dengan sesama jenis, maka itu dilihat sebagai sebuah dosa. Jadi berlawan dengan kehendak Tuhan. Kira-kira secara sederhana bisa dinyatakan bahwa argumentasi utama adalah soal bagaimana pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu, yaitu di mana orientasi yang normal, yang sesuai dengan kodrat kemanusiaan adalah mestinya berbeda jenis, bukan sesama jenis. Kalau secara pribadi Kak Kasil, apakah Kak Kasil menyetujui misalnya kalau seandainya gereja akan melahirkan suatu regulasi dan membuka pintu ya yang dimaksudkan di sini untuk mengesahkan mereka secara perkawinan begitu? Ya, tidak mudah memang untuk menentukan sikap. Paus Fransiskus saja tentu saja tidak mewakili ajaran resmi gereja, tetapi itu adalah sikap pribadinya yang menghargai dan sepertinya membuka peluang bagi pasangan LGBT untuk mendapat pernikahan sipil, tapi bukan pernikahan secara agama. Kita harus bisa bedakan, jangan sampai kita salah menilai sikap dari Paus Fransiskus. Artinya apa? Paus kita sangat menghargai, sangat respect terhadap keberadaan para LGBT ini. Nah, saya kira tidak ada salah juga kalau anggota gereja yang lain seperti kita ini ya melihat sisi positif juga yang ada dalam diri kaum LGBT ini. Kita tidak bisa memakai kerangka tradisional, ya pemikiran konvensional bahwa kelompok ini abnormal. Saya kira dunia ilmu pengetahuan sekarang sudah berubah cara pandang. Begitu. Dan saya pikir ketika diamati ya bahwa apa yang dilakukan oleh LGBT ini sesungguhnya adalah sebagai bentuk penyaluran cinta kasih ya terhadap manusia begitu. Artinya mereka sesungguhnya ingin mewujudkan bahwa mereka juga memiliki naluri sama seperti kita yang non LGBT, cinta mencintai begitu. Hanya saja mereka ingin mendapatkan pengesahan. Kalau seandainya mereka beragama Katolik, ya mereka mendapatkan pengesahan cinta kasih ya atau cinta mencintai mereka ya secara Katolik, di mana dalam hal ini mendapatkan pemberkatan di gereja dan lain sebagainya begitu. Ya, saya sepakat dengan Om Lois. Salah satu tujuan perkawinan dalam agama Katolik adalah saling membahagiakan. Nah, ketika
seorang lesbi atau homo transgender atau homo bisexual misalnya atau kaum gay ya, kaum gay memutuskan untuk hidup bersama dan mereka saling mencintai dan berbahagia dengan cara hidup seperti itu, mengapa kita tidak menghargainya? Betul, itu kan pilihan pribadi, pilihan personal dari yang bersangkutan. Itu bukan penyakit mental yang serius. Apa kerugian yang kita tanggung ketika pasangan sesama jenis ini hidup bersama dalam satu rumah umpamanya? Betul. Kan tidak juga. Kak Kesil ada indikasi misalnya ketika LGBT ini menikah ya atau tinggal bersama akan melahirkan distorsi sosial mungkin itu yang dikhawatirkan oleh publik. Saya kira tidak ada penelitian yang akurat bahwa kaum LGBT sebagai perusuh atau perusak kehidupan di tengah masyarakat. Saya hanya sama seperti manusia yang lain yang punya kecenderungan heteroseks. Tentu soal baik dan buruk itu tidak tergantung pada statusnya sebagai LGBT atau non LGBT. Ini kan soal perilaku. Betul. Bukan soal status apakah dia LGBT atau tidak. Bukan soal dia LGBT atau tidak. Bisa dibayangkan Kak Kasil ya bahwa hari ini orang normal itu terjadi triangle love. Artinya misalnya kasus-kasus yang terjadi selama ini ya. Kita berbicara terkait bagaimana persepsi publik mereka ini abnormal dan lain sebagainya gitu ya. Kita ingin mencerahkan kepada publik. Orang normal saja itu ternyata tidak harmonis gitu. Itu disebabkan oleh banyak sekali yang terjadi belakangan ini, misalnya pelakor begitu ya. Persis. Perbini begitu. Apa yang lain sebutannya itu? Perebut bini orang, itu perebut laki orang. Ini mereka orang-orang yang normal begitu. Nah, ketika misalnya diamati teman-teman kita yang berstatus sebagai LGBT, sampai hari ini kalau saya pribadi ya belum mendapatkan berita ya juga informasi bahwa mereka melakukan pelakor dan lain sebagainya begitu, aman-aman saja begitu ya. Tetapi kembali kepada omong pernikahan, kalau Kak Kasil melihat apa sesungguhnya esensi dari pernikahan ini Kak Kasil? Ya, kalau dalam gereja Katolik tujuan utama dari pernikahan kan adalah supaya kita saling membahagiakan. Kemudian tujuan lainnya untuk mendapatkan keturunan. Dan yang ketiga itu soal pendidikan atau formasi. Artinya keluarga itu diberi kepercayaan untuk mendidik, mengasuh anak menurut aturan atau ajaran dalam agama tertentu. Sehingga kalau berkaca pada poin tujuan utama tadi, saling membahagiakan, maka sebetulnya itu ada di dalam pasangan LGBT atau sesama jenis itu. Tujuan utama mereka juga kan supaya berbagi kasih. Hanya saja mungkin di sana tidak terjadi adanya itu kan tujuan kedua dan ketiga. Melahirkan keturunan gitu. Tapi tujuan utama sudah terpenuhi. Tapi kembali menarik bahwa pada pribadi kita masing-masing itu kita adalah bukan replika, tetapi kita ini adalah citra ya dari sang pencipta. Betul. Begitu. Setuju. Lalu sebagai bentuk apresiasi terhadap ciptaan atau karya dari sang pencipta ini, ya maka kita layak untuk cinta mencintai. Kasih mengasihi, sayang menyayangi, begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman LGBT ini adalah wujud dari cinta kasih itu. Lantas misalnya kalau sekarang publik misalnya menyatakan, oh mereka tidak boleh dinikahkan. Nah, ini bagaimana ini persepsi publik ini? Ya, dari kacamata hak asasi manusia, tentu itu satu bentuk diskriminasi atau perlakuan yang berbeda terhadap kelompok
LGBT. Iya, iya. Padahal mereka itu manusia penuh yang punya martabat, hak-haknya juga harus semestinya harus diakomodir. Tapi entah mengapa kita memakai pendasaran etis, pendasaran moral agama tertentu untuk melegitimasi sikap diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Saya berpikir pemikiran dikotomis antara normal dan abnormal, di mana yang abnormal itu adalah LGBT, dan yang normal itu non LGBT, itu akar dari diskriminasi. Karena itu asumsi semacam itu mesti dipertanyakan, digugat, bahkan bila perlu dibatalkan. Jadi soal normal dan abnormal tidak bisa menjadikan LGBT sebagai indikator tunggal. Nah, sekarang Kekasih, apa yang ini kita sedang kalau sekarang ini bagaimana wacana yang viral ini ya mendapat respon yang variatif dari publik ya. Sebagian besar bahkan menolak ya. Bahkan ini menyalahi kaidah-kaidah gereja, agama dan lain sebagainya. Apa yang ingin disampaikan oleh Kekasih kepada publik ya di luar sana untuk merespon substansi yang sedang viral ini, yaitu meminta gereja untuk perbolehkan LGBT ini menikah. Ya, masing-masing kepala mempunyai pendapat. Masing-masing kita mempunyai sikap terhadap LGBT itu. Apa yang ditawarkan, apa yang disampaikan oleh Pater Dr. Otto Gusti Madung SPD dalam seminarnya di Maumere itu merupakan salah satu perspektif yang bisa membuka cakrawala kita, di mana kita selalu terkurung dalam pemikiran klasik, yang tidak kurang membaca seperti apa perkembangan perubahan ilmu pengetahuan saat ini berkaitan dengan status LGBT tersebut. Kita selalu menganggap bahwa LGBT itu sebagai penyakit mental atau penyimpangan seksual. Padahal sebetulnya sudah lama sekali pihak otoritas kesehatan menilai bahwa itu bukan suatu penyimpangan seksual yang serius. Oke. Nah, yang berikut Kekasih, kalau melihat dewasa sekarang ya, apakah masih relevan ini gereja harus mengimplementasikan kepakemannya dari sisi regulasi terhadap teman-teman LGBT ini dengan non LGBT untuk dibaptiskan menjadi pasangan suami istri dan lain sebagainya? Ya, tentu kita tidak punya otoritas untuk memaksa secara tegas, secara keras kepada gereja agar sikapnya terhadap LGBT berubah. Tapi setidaknya pelbagai pemikiran progresif yang disuarakan oleh para teolog, oleh para filsuf yang pro terhadap LGBT bisa membuka ruang diskusi dalam tubuh gereja untuk meninjau kembali ajarannya terhadap kelompok LGBT tersebut. Sehingga saya berpikir apa yang dinyatakan oleh Pater Otto Gusti itu ada benarnya, bahwa bukan tidak mungkin ke depan, kita tidak tahu, gereja Katolik juga bisa berubah sikapnya terhadap LGBT. Tidak ada yang statis di dunia ini, termasuk ajaran agama. Nah, sekarang sebelum kita ke closing statement, apa yang mau disampaikan oleh Kekasih untuk teman-teman ya, saudara-saudari kita yang berstatus sebagai LGBT di luar sana, Kekasih? Ya, tentu saja merawat, mempertahankan, menjaga sebaik mungkin pilihan mereka untuk menikah atau untuk hidup bersama sesama jenis itu. Kalau itu adalah pilihan yang berdasarkan kebutuhan kodrati,
kebutuhan alamiahnya, ya silakan hiduplah sesuai dengan norma-norma yang ada di tengah masyarakat. Oke, itu yang disampaikan. Iya. Artinya kaum LGBT tentu punya potensi, punya kapasitas untuk berkontribusi di tengah masyarakat. Karena itu apa yang bisa mereka sumbangkan, apa yang mereka bisa berikan kepada masyarakat sekitar, ya silakan itu dipertahankan dan dikembangkan. Baik, itu beberapa hal yang disampaikan oleh Kak Sil tadi untuk teman-teman kita yang berstatus sebagai LGBT, bahwa pilihan itu tentu bagian dari hak asasi manusia, dan kalau kita sangat mengapresiasi itu, dan harapannya bahwa seluruh publik begitu mengapresiasi lah atas pilihan mereka juga gitu. Dan hal yang paling penting itu bagaimana teman-teman LGBT ini ke depan, kalau seandainya mereka mau milih untuk misalnya hidup berpasangan dan lain sebagainya, mengalir sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma di suatu komunitas tertentu begitu, agar tidak melahirkan persepsi-persepsi negatif terhadap mereka. Mungkin gitu Kak Sil Oke. Closing statement dari Kak Sil lah. Pertama, hindari stigma negatif terhadap kaum LGBT. Baik, Yang kedua, perlu kita sadari bahwa LGBT adalah manusia utuh. Martabat kemanusiaan mereka tidak tercabut ketika mereka masuk dalam kategori LGBT itu. Ketiga, boleh jadi agama-agama termasuk gereja Katolik bisa berubah sikapnya, termasuk memberikan sakramen pernikahan dalam gereja Katolik kepada kelompok LGBT jika tuntutan ilmu pengetahuan sudah terakomodir di dalam gereja. Kita tidak tahu seperti apa perkembangan ke depan. Tapi intinya adalah bahwa agama-agama mesti respect, mesti menghormati status kemanusiaan yang melekat dalam pada tubuh teman-teman ini tadi LGBT. Jadi kita tidak melihat mereka LGBT, tetapi sebagai manusia yang punya martabat yang sama yang harus kita dihargai. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali ini sangat bijak sekali apa yang Kak Sil sampaikan Besar harapan kita bahwa kita memperlakukan begitu dan menempatkan teman-teman saudara-saudara kita yang berstatus sebagai LGBT sama seperti kita. Dan di akhir dari sesi perbincangan kita berbicara tentunya sangat merespons segala dinamika fenomena sosial yang terjadi khususnya di Manggarai Barat dan tidak terlepas di luar Kabupaten Manggarai Barat. Saya Lucy Suarti Mengkarya, Tuan Rimo mau berbicara, mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya.